Salve, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak, Ibu dosen, dan para penguji, uji kinerja program profesi guru dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama lengkap saya Ignatius Azevedo Japi Joaja Esfil. Saya mengampuh mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMK Swasta Katolik Santo Gabriel Maumere, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya juga sekaligus sebagai mahasiswa program profesi guru dalam jabatan batch 3 tahun 2025, program studi Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan nomor peserta 5030 2301 1890005 dan nomor induk mahasiswa program profesi guru 2586 9050 819. Pada hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di kelas 11 Busana 2 di SMK Swasta Katolik Santo Gabriel Maumere dengan materi Sifat Gereja yang Katolik. Metode pembelajaran yang akan saya gunakan adalah metode kateketis. Tentu pembelajaran ini sudah mendukung kurikulum berbasis cinta. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Siang kita semua. Siang, Pak. Bagaimana kabar? Baik? Baik. Sudah makan? Sudah. Baik, luar biasa. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, minta kita semua berdiri. Minta satu siswa, satu anak dari antara kalian pimpin kita dalam doa pembuka. Silakan, siapa yang mau? Saya, Pak. Oke, silakan. Pak Guru dan teman-teman semua, mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sumber kehidupan sejati. Dalam pertemuan ini, dengan kerendahan hati, kami mengundangmu untuk membuka hati dan pikiran kami untuk semakin memahami sifat gerejamu yang Katolik. Berkatilah pemahaman kami untuk senantiasa terbuka bagi karya ilahi-Mu, di mana kami harus berbuat dan berkasih bahwa gereja-Mu yang Katolik adalah gereja yang terbuka bagi sesama dengan penuh cinta kasih. Karena Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romana Alexandria yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum duduk, Pak minta kita kumpul HP dulu ya. Ya. Seperti biasa, sesuai dengan aturan kesepakatan kelas, setiap kali les HP harus dikumpulkan. Baik, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, sebelum kita mulai, Pak mau cek dulu siapa nih yang tidak hadir. Ada beberapa teman berhalangan ya. Ya. Beberapa teman berhalangan. Sakit. Yuliana Kewanenoliu masih izin? Masih. Masih ketua kelas, mana ketua kelas?
Masih izin? Masih. Masih. Pada kesempatan ini, pada hari ini, hari Sabtu, tanggal berapa hari ini? Tanggal 11 Oktober tahun 2025. Kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu sifat gereja yang Katolik. Sifat gereja yang Katolik. Tujuan pembelajarannya tentu sekarang kita harus menggunakan ada satu kurikulum baru, itu pembelajaran agama, namanya kurikulum berbasis cinta. Kurikulum berbasis cinta. Ada beberapa tujuan, ada 4 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu memahami arti Katolik dalam konteks gereja. Memahami arti Katolik dalam konteks Gereja. Tujuan yang kedua yaitu kita mau menjelaskan bagaimana hubungan antara iman, budaya, dan kebudayaan lokal. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu kita minta pada akhirnya akan menunjukkan sikap terbuka terhadap semua kebudayaan yang baik. Dan tujuan yang terakhir yaitu bagaimana kita mampu untuk menghayati dan menerapkan nilai kekatolikan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh cinta kasih. Oke. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita berkaitan dengan sifat gereja yang Katolik. Yang berikut persepsi atau pengantar, persepsi pemahaman pendahuluan. Yang pertama, di tengah situasi kita yang penuh keberagaman ini, di tengah situasi yang beragam ini, muncul satu pertanyaan yang menarik. Apa artinya gereja itu bersifat Katolik? Apa artinya gereja itu bersifat Katolik? Yang kedua, pertanyaan berikutnya, mengapa gereja sangat menghargai budaya lokal? Dan yang terakhir, ini berkaitan dengan jurusan kalian. Karena kita di SMK, jadi pembelajaran kita harus sedikit, bahkan banyak, harus mengenal ke kompetensi keahlian kita. Jurusan kompetensi keahlian kita busana. Jadi sekarang bagaimana busana kita itu dapat mengekspresikan iman Katolik di Indonesia. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, mau kasih tahu satu video berkaitan dengan apa yang disebut sebagai inkulturasi. Dimaksud dengan inkulturasi. Nanti kamu nonton dulu video ini. Setelah kamu nonton video ini, nanti mungkin ada beberapa pertanyaan dari Pak yang akan Pak sampaikan supaya membantu kalian untuk mencermati. Kalian sambil menonton, sambil mencermati, menyimak video ini dengan baik dalam kaitan dengan sifat gereja yang Katolik. Baik.
Sudah bisa. Oke. Baik, dalam tayangan video yang tadi kamu saksikan, coba siapa yang bisa menyebutkan satu hal yang bagi dia menarik? Coba. Yang kamu lihat di video tadi, yang menarik bagi kalian itu apa? Apa yang menarik? Coba angkat tangan, sampaikan. Apa yang Cynthia, yang menarik bagi kamu? Tariannya. Iya. Oh, tariannya. Baik, tarian yang menarik. Ada lagi? Ya. Dalam misa itu semuanya menggunakan busana daerah. Semuanya menggunakan busana daerah. Bagus tidak? Bagus. Busana yang mereka pakai bagus tidak? Bagus. Tarian yang ditarikan bagus juga ya. Baik, sekarang kita masuk ke materi utama kita. Oke. Materi utama kita yaitu berkaitan dengan gereja yang Katolik. Kira-kira dari video tadi ada yang sudah bisa mendeskripsikan pemahaman gereja yang sifat gereja yang Katolik? Sudah ada? Sudah ada belum? Sudah? Oke, siapa? Belum ada? Belum. Dari video tadi, kira-kira oh itu Katolik itu begitu. Katolik itu seperti itu. Nah, mendeskripsikannya seperti apa? Ada yang sudah bisa? Belum ya? Belum connect ke sana ya? Oke, baik. Tidak apa-apa kalau belum connect ke sana tidak masalah. Baik, sekarang kita lihat bersama ya. Sekarang kita lihat bersama makna Katolik. Makna Katolik. Apa itu makna Katolik? Katolik itu berasal dari bahasa dari kata apa di bahasa Latin? Dari kata Catholicus. Catholicus itu artinya universal. Universal. Coba siapa yang tahu universal itu maksudnya apa? Universal. Apa? Iya, universal artinya umum. Dalam konteks ini umum itu maksudnya apa? Luas. Semuanya masuk. Umum. Luas, semuanya masuk. Kata bahasa Latin, Catholicus artinya universal. Di sini poin yang kedua, gereja Katolik itu mencakup semua bangsa, budaya, dan bahasa. Jadi budaya apapun itu, bangsa apapun itu, bahasa apapun itu bisa masuk. Kamu dengar tadi mereka nyanyi? Dengar. Apakah mereka menyanyi pakai bahasa Indonesia? Tidak. Apakah mereka menyanyi pakai bahasa Italia atau bahasa Latin? Tidak. Mereka nyanyi pakai bahasa apa? Bahasa daerah. Bahasa daerah. Ada yang tahu bahasa daerah mana tadi? Bahasa daerah apa? Tadi yang kamu sebut busananya kamu sebut benar. Nah, ketika menyebut busananya benar, dan bahasa daerah itu juga itu. Bahasa daerah apa? Jawa salah satu adat budaya yang ada di kita di NTT. Oke, jadi gereja Katolik mencakup semua bangsa, budaya, dan bahasa. Yang berikut, makna Katolik yang berikut. Gereja hadir di seluruh dunia dengan satu iman dan satu ajaran. Baik, yang berikut. Kita lihat dasar ajaran gereja. Salah satunya yaitu Lumen Gentium artikel 13. Coba lihat, di situ ada. Coba cek. Ada tidak materinya? Lumen Gentium ajaran sosial gereja, Lumen Gentium artikel 13. Oke. Gereja memajukan dan menampung segala kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat bangsa-bangsa sejauh itu baik. Siapa yang mau baca artikel lengkapnya? Silakan. Siapa yang mau baca kuat? Ketua kelas, coba baca lengkapnya. Coba baca.
Wah, berdiri, silakan ketua kelas. Sifat umum dan katolik umat Allah yang satu. Ya. Semua orang dipanggil kepada umat Allah yang baru, maka umat itu yang tetap satu dan tunggal harus disebarluaskan ke seluruh dunia dan melalui segala abad. Sekarang untuk pendalaman materi, Pak bisa minta kamu seperti yang Pak sampaikan tadi, bentuk 2 kelompok, bisa 6, bisa Cynthia ke sini. Ini. Oke, nanti bisa angkat kursinya, kalian juga Delti dan Cynthia bisa ke sini, kalian berdua bisa ke sini. Ica dengan Romana bisa bergabung di Ristin. Oke. Sekarang untuk diskusi bersama. Bisa? Oke. Sekarang. Oke. Bisa menghadap seperti duduk berkelompok. Baik. Sekarang satu pertanyaan untuk kalian diskusikan dalam kelompok. Sederhana saja pertanyaannya. Pertanyaannya sederhana. Dari uraian Lumen Gentium ini, mengapa? Pertanyaan satu. Mengapa gereja menghargai budaya lokal? Mengapa gereja menghargai budaya lokal? Mengapa? Silakan, bisa didiskusikan. Gereja ini kamu sudah tahu, gereja universal itu dari mana? Ya, universal maksudnya apa? Umum, luas, mencakup semua. Makna universal yang tadinya kamu sudah tahu. Nah sekarang, bagaimana budaya lokal itu masuk? Budaya lokal itu umum atau khusus? Budaya lokal umum atau? Iya, budaya lokal itu kan khusus di daerah lokal tertentu. Contoh budaya lokal kan budaya kita di sini. Nah, bagaimana gereja menghargai budaya sini? Bahasa sederhananya begitu. Mengapa gereja harus menghargai kita punya budaya? Bisa? Sudah? Dietrich bisa paham? Oke. Sudah? Mulai. Gereja universal paham? Universal paham? Universal tadi maksudnya? Umum, luas, mencakup semua. Semua ini, ya ini udah umum semua, umum. Ya toh? Sekarang kalau budaya lokal tuh umum atau khusus? Budaya lokal kan khusus. Contoh budaya lokal, budaya kita di mobil. Ya toh? Contoh budaya lokal, budaya orang Hindu, budaya kita di mobil. Nah, kenapa gereja harus menghargai budaya mobil? Oke, ini sudah. Nanti kalau sudah ada penjelasan begitu, cari apa namanya? Cari contohnya di internet. Coba cari. Yang ini yang kamu maksud begini kira-kira sesuai tidak? Cocok tidak dengan contoh yang kamu dapat di internet? Oke? Ya, setelah kamu dapat konsep pemahamannya, kamu bisa menjelaskan mengapa itu. Cari contoh, contoh yang sesuai. Kira-kira contoh ini klop tidak dengan penjelasan kalian? Oke? Sekarang, kami minta perwakilan satu-satu orang. Mulai dari kelompok yang mana dulu? Ketua kelas punya atau kelompoknya sekretaris duluan? Oh, kelompoknya sekretaris. Oke, silakan. Siapa yang mau baca? Silakan. Berdiri. Erista, silakan. Erista, silakan berdiri. Kita dengar bersama. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan memberikan jawaban dari pertanyaan Pak. Mengapa gereja menghargai budaya lokal? Yang kami pahami tentang gereja menghargai budaya lokal adalah identitas universalnya gereja Katolik dengan tetap berpegang pada ajaran iman yang sama di seluruh dunia, tetapi menyelesaikan bentuk liturgi dengan kegiatan pastoral dengan budaya lokal. Serta gereja juga menampilkan kisah yang mempunyai batas budaya, agama, dan menampilkan kasih dan tetap menampilkan kasih Allah bagi seluruh umat manusia. Contoh konkretnya, penggunaan pakaian adat
liturgi dalam misa, penggunaan bahasa daerah seperti bahasa Jawa atau Flores, dan Jawa atau Flores dalam doa seperti lagu rohani dengan iman tradisional Indonesia. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Baik, dapat. Konsep pemahamannya dapat, bisa dipertanggungjawabkan. Oke, terima kasih. Kelompok kalian. Oke, silakan. Silakan. Kelompoknya ketua. Siapa yang mau membaca? Silakan. Cynthia. Oke, Cynthia silakan. Ya, silakan. Oke. Baik, selamat siang Bapak Guru dan teman-teman semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok tua untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Pertanyaannya, mengapa gereja menghargai budaya lokal? Menurut kelompok kami, karena mencakup tarian khas daerah menggunakan bahasa daerah. Oh ya. Oh, kamu langsung lebih ke contoh konkret ya? Iya, Pak. Langsung ke contoh konkret. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk kelompok ketua dan kelompok sekretaris. Dasar ajaran gereja tentang Lumen Gentium artikel 13. Gereja, mengapa gereja memahami? Gereja perlu memahami adat budaya. Berterima kasih kepada adat budaya. Karena gereja itu memajukan dirinya sendiri dan juga menampung segala kemampuan, kekayaan dan adat istiadat bangsa-bangsa. Sejauh itu baik. Apa maknanya? Ini maknanya. Itu berarti gereja terbuka terhadap semua hal yang baik dalam budaya manusia. Inkulturasi dalam gereja. Apa maksudnya? Inkulturasi artinya proses iman Kristiani menyatu dengan kebudayaan tanpa kehilangan inti iman. Inkulturasi adalah proses iman Kristiani menyatu dengan kebudayaan tanpa kehilangan inti iman. Itu inti. Oke. Contoh di Indonesia, lagu misa dengan irama musik tradisional, busana adat dalam liturgi. Kita pergi sembahyang pakai pakaian adat. Oke. Bahasa daerah dalam doa. Kamu pasti pernah dengar orang doa umat pakai bahasa daerah. Pernah. Atau ada di daerah-daerah tertentu di kita di Sika ini, ada yang saking fasihnya Romo itu berbicara dalam bahasa Sika, dia memimpin liturgi Ekaristi dalam ada bagian-bagian tertentu pakai bahasa Sika, seperti yang tadi dicontoh dalam nama Bapa, doa Bapa kami, aku percaya, semuanya itu diucapkan atau dibahasakan menggunakan bahasa daerah. Itu inkulturasi dalam gereja. Kita lihat yang berikut, masuk ke kamu punya gereja Katolik dan dunia modern. Ini kaitan dengan jurusan kalian. Baik. Busana liturgi mencerminkan apa? Iman dan budaya. Yang berikut, desain busana gerejawi bisa bernilai inkulturatif. Contoh tadi di kasulannya Romo, ya? Yang berikut, kreativitas menjadi sarana mewartakan kasih dan keindahan. Tuhan sudah kasih kalian karunia. Sudah sampai pada titik ini, sudah kelas 11 nih. Jahit sudah bisa semua tuh? Sudah oke, jahit? Jahit sudah oke semua? Sudah bisa menjahit? Sekarang karunia yang Tuhan sudah beri ke kalian itu gunakan sebagai sarana untuk mewartakan kasih dan keindahan Allah. Gereja Katolik universal
dan terbuka. Gereja Katolik, sifat gereja yang Katolik itu berarti universal dan terbuka. Universal dan terbuka. Gereja hadir di seluruh dunia tanpa membeda-bedakan. Berikut, gereja juga apa? Menghormati Nilai luhur setiap bangsa. Nilai luhur setiap bangsa. Gereja sangat menghormati. Ingat poin-poinnya. Yang berikut, kekatolikan ini dia. Kekatolikan berarti apa, Ristin? Kekatolikan berarti apa? Suara setengah mati. Suara lagi sakit ya, kesian. Jadi kekatolikan berarti apa? Terbuka, persaudaraan dan cinta kasih. Intinya Katolik berarti terbuka, persaudaraan dan cinta kasih universal. Kita masuk ke tahap refleksi. Yang pertama, bagaimana saya menunjukkan sikap Katolik dalam hidup saya? Yang berikut, apakah saya terbuka terhadap orang yang berbeda? Di kelas kita ada sama saudara ini ada Delhi, beragama lain, beragama Kristen Protestan. Apakah kita terbuka terhadap dia, orang yang berbeda? Apakah di antara kita itu terbuka terhadap budaya, adat istiadat orang lain, teman lain? Ica dan Lekba bisa terima tidak ya dari bagian desa? Atau Risti dari Perlu bisa saling terima tidak? Bisa terbuka tidak menerima mereka? Delti dari Soe, dari Timur bisa tidak terima itu? Dan yang terakhir ini kena ke kalian. Bagaimana karya busana saya dapat mencerminkan kasih dan keterbukaan? Bagaimana karya busana saya dapat mencerminkan kasih dan keterbukaan? Terakhir, aksi nyata. Aksi nyata. Yang pertama, kalian diminta untuk mendesain busana bernuansa rohani dan budaya daerah kalian masing-masing. Yang berikut, menghargai. Bukan soal saja pengetahuan apa itu menghargai, tetapi bagaimana kita menghargai keberagaman teman dan kelas. Dan yang terakhir yang paling penting, kita harus terlibat dalam kegiatan sosial baik di sekolah maupun di gereja. Sembahyang di KBG, lagi bulan Rosario, sembahyang di KBG. Sembahyang di KBG tidak? Sembahyang. Oh, iya, kamu sudah menjalankan aksi nyata. Sembahyang di KBG. Main di KBG, aktif tidak di KBG? Aktif. Sangat aktif ya. Kalau ada tugas for KBG, ikut. Ya. Jangan sembunyikan dirimu. Saya terlibat aktif. Terima kasih. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran kalian. Terima kasih banyak untuk antusiasme kalian. Sekalipun sudah lapar, letih, lesu, haus dan dahaga, kalian masih menyempatkan diri untuk mau tetap semangat untuk mempelajari materi ini. Terima kasih banyak. Pak juga memohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Dari tempat ini Pak memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi Pak mengucapkan terima kasih dan kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang berikutnya. Dan yang terakhir sebelum kita menutup seluruh rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini, kita tutup dengan doa pamita dengan sangat. Pimpin kita dalam doa menutup. Mari kita berdiri. Kita setelah doa kita nyanyi satu lagu Maria ya. Iya, Pak. Nyanyi lagu Maria. Silakan. Bapak dan Ibu sekalian,
dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, melalui pertemuan ini kami sudah disuguhi bekal pengetahuan akan gerejamu yang abadi, satu, kudus, katolik, dan apostolik. Semoga dengan bertambahnya pengetahuan yang kami terima, hati kami terbuka dan senantiasa kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk menggiatkan kami agar kami semakin mencintai gereja yang hidup dan yang berziarah di dunia ini. Dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita nyanyikan satu lagu Maria. Maria Bunda kita, Bunda penuh cinta, Bunda perawan yang tidak bercela, Ratu surgawi, pemohon rahmat Allah, pendamping gereja Kristus sepanjang masa. Ave, Ave Maria, Ave Bunda Allah, Ave, Ave Maria, Bunda, Bunda kita penuh cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Baik, ya. Oke.